Halo, aku Akbar dan kali ini aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan berbelanja di marketplace daripada berbelanja di online shop biasa. Oke, jadi video ini ditujukan untuk pembeli ya. Jadi keuntungan dan kekurangan yang aku jelasin di sini itu untuk pembeli. Nanti yang untuk penjual nanti tunggu aja, nanti akan segera aku upload juga di YouTube ini. Jadi yang mau nonton nanti di subscribe aja. Oke, jadi pasti teman-teman di sini banyak banget ya yang udah belanja online, yang apa-apa belinya di online ya karena memang zamannya begitu. Tapi ada orang yang lebih suka berbelanja di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain dibandingkan berbelanja online yang biasa. Misalnya aja dari WA ke WA atau dari Instagram yang paling sering, dari Facebook dan lain-lain kayak gitu. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangannya? Kita langsung masuk ke kelebihannya dulu. Yang pertama, urut dari ketika kita masuk ke marketplace. Marketplace memiliki keuntungan yaitu cari barangnya jauh lebih enak daripada kita cari barang di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Kenapa? Karena misalnya kita mau barang sesuatu, kita tinggal klik barangnya, kita enter, langsung keluar barang itu banyak dari toko manapun. Misalnya kalau kita mau beli, kursi, kita tinggal ketik aja kursi KURSI, lalu kita enter, lalu keluar kursi dari semua toko. Nah, kalau misalnya itu di online shop, kita harus buka yang toko satu, ngecek ada kursi atau enggak. Kalau ada, mungkin di screenshot dulu biar nggak lupa. Terus kita keluar lagi, kita cari di toko lain untuk membandingkan seperti itu. Dan untuk membandingkan di marketplace pun jauh lebih gampang. Kenapa? Karena kita bisa ngurutin, kita bisa kasih filter ke pencarian kita. Misalnya aja, kita mau filter yang sekota dengan kita. Kita bisa klik kotanya yang kita mau. Kita juga bisa kasih filter kita mau dikirim pakai ekspedisi apa. Kita bisa filter mau range harga dari harga sekian sampai harga sekian, itu juga bisa. Kita mau kasih urutin dari yang harganya paling murah ke yang paling mahal, dari mahal yang paling murah, dari yang penjualannya paling banyak, atau yang reviewnya paling bagus, itu semua bisa dilakukan di marketplace. Oke, yang kedua, salah satu keunggulan dari marketplace adalah harganya lebih murah daripada online shop pada umumnya. Ya, jadi online shop dibandingkan offline shop, toko konvensional, itu harganya lebih murah. Dan di marketplace itu harganya lebih murah lagi. Kenapa? Kalau misalnya katakanlah kita di Instagram, kita mau cari barang yang kita mau, kita buka toko ini, kita buka toko ini, otomatis kita nggak ngelihat ke semua toko. Nah, tapi kalau misalnya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee dan lain-lain, kita klik barangnya, keluar barangnya, sama semua barangnya dari semua toko. Jadi mereka perang itu lebih kerasa di sana. Jadi salah satu yang bikin mereka lebih menarik adalah dengan mereka menurunkan harga seperti itu. Apalagi ketika sudah diurutkan dari harga terendah menuju harga tertinggi, itu mereka akan kelihatan banget, mereka akan muncul pertama kan. Misalnya dengan barang yang sama harga 20.000 dan 40.000, kalau kita sort, kita urutkan dari yang paling murah ke paling mahal, tentu yang keluar yang lebih murah dulu, yang 20.000, dan itu tidak bisa dilakukan di online shop yang lain yang seperti biasanya di Instagram dan lain-lain. Yang ketiga adalah kita bisa lihat review yang jujur dari produk yang mau kita beli. Biasanya kalau misalnya kita lihat ke Instagram di online shop itu biasanya mereka akan mengupload testimoni dari konsumennya, dan testimoninya itu hampir semuanya puas. Aku bahkan belum pernah lihat yang tidak puas. Tapi berbeda dengan di online shop, berbeda dengan di marketplace. Nah, di marketplace itu kita bisa ngelihat review-review yang diberikan pembeli-pembeli yang sudah membeli barang itu. Jadi harus beli barang itu baru bisa memberikan review. Jadi orang yang tidak beli barang itu tidak bisa memberi review. Nah, dan reviewnya itu jujur. Kenapa aku bilang jujur? Karena mereka bisa ngasih bintang. Rata-rata marketplace itu bintangnya ada 5 bintang, nanti dari kecewa sampai paling puas, 1 bintang untuk kecewa, 5 bintang untuk puas. Dan seller tidak bisa menghapus review itu. Jadi katakanlah si pembeli memberikan review bintang 2 karena barangnya rusak, katakanlah seperti itu. Lalu seller nggak bisa menghapus review itu. Kalau misalnya itu di Instagram kan misalnya ada yang komen jelek, itu kita bisa hapus komennya. Tapi kalau di marketplace itu nggak bisa. Kelebihan yang berikutnya adalah pembayaran yang sangat mudah di marketplace. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang masih belum punya ATM tuh, itu teman-teman nggak usah khawatir kalau di marketplace. Jadi marketplace itu ada banyak banget metode pembayarannya, dan salah satunya adalah pembayaran via minimarket. Misalnya teman-teman mau di Alfamart, mau di Indomart, kayak gitu bisa. Dan bahkan marketplace juga kadang bekerja sama dengan
pihak ekspedisi dan itu menawarkan pembayaran di tempat. Jadi nanti kurir datang ke rumah kita, lalu kita bayarnya ke kurir itu. Jadi kita waktu kita pesen di internet kita nggak bayar, jadi bayarnya di rumah. Tapi nggak semua seller seperti itu dan nggak semua logistik mau seperti itu. Oke, kelebihan yang kelima adalah belanja di marketplace itu bisa dikredit. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ke Instagram belanja di teman kalian di Instagram, di Facebook atau semacamnya, kalau tanya kredit kemungkinan mereka nggak bisa. Katakanlah mereka bisa, mereka akan mengarahkan kita untuk ke marketplace mereka, ujung-ujungnya ke marketplace lagi. Nah, dan enaknya lagi kalau di marketplace itu kreditnya bunganya bisa 0%, hampir semuanya 0%. Tapi memang masih kena administrasi. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kena bunga, itu bisa. Jadi kenanya biaya layanan, jadi bukan kena bunga. Oke, tadi setelah kita mudah cari barang, kita bisa lihat review, kita bisa bayar dengan mudah, kita masuk ke kelebihan yang berikutnya yaitu di marketplace barang sangat mudah untuk kita lacak. Jadi kalau kita misalnya belanja online biasanya kita dikasih resi, lalu kita ngecek sendiri. Kalau misalnya di marketplace, itu secara otomatis ketika si seller sudah memasukkan nomor resi ke sistem, itu kita langsung dikasih tahu. Biasanya kita akan dikasih email dari Google Mail kayak gitu, barang belanjaan Anda sudah dalam perjalanan, misalnya seperti itu. Dan cara ngeceknya mudah sekali. Kita bisa ke marketplace, kita buka daftar belanjaan kita buka, tinggal kita klik lacak atau tracking atau semacamnya, tiap marketplace beda. Dan itu kita langsung dilihatkan status orderan kita. Jadi kalau misalnya kita lihat kok lama banget, itu mungkin ada bermasalah sama ekspedisi, kita bisa tanya ke ekspedisinya seperti itu. Tapi biasanya online shop yang biasa pun biasanya sudah memiliki website yang sudah bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi seperti itu yang membuat mereka punya fitur live tracking juga seperti di marketplace. Tapi kalau di marketplace semuanya bisa seperti itu, kalau di online shop tidak semuanya, bahkan bisa dikatakan hanya sebagian kecil yang seperti itu. Kita sudah track barang kita sudah tahu barang kita sampai mana, lalu ternyata barangnya sampai dan ternyata barangnya jelek, barangnya nggak sesuai dengan apa yang kita pesan, atau mungkin barangnya rusak, atau pesan 2 tapi dikirimnya baru 1. Nah, itu kalau di marketplace kita bisa mengajukan komplain. Nah, kenapa mengajukan komplain di marketplace itu aku bilang kelebihan, padahal di online shop juga bisa? Karena ketika kita melakukan komplain kepada marketplace, maka uang yang sudah kita transfer itu tidak akan diteruskan kepada penjual. Jadi penjual nggak akan bisa dapat uang hasil penjualan mereka kalau pembeli tidak puas. Nah, beda dengan di online shop. Kalau online shop misalnya barangnya ada yang kurang ya. Nah, kalau misalnya barangnya ada yang kurang, nanti ya kalau misalnya si online shopnya itu amanah, mereka mau mengirimkan lagi, atau misalnya barangnya rusak, misalnya mau dikirimkan yang baru lagi. Tapi belum tentu semuanya seperti itu. Dan kalau misalnya di marketplace, mau nggak mau kita dan penjual harus berdiskusi, entah itu uangnya dikembalikan setengah, entah itu dikirimkan barangnya tambahan atau sebagai gantinya, semacam itu. Ya, tips juga untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu belanja online via marketplace atau via manapun itu, kalau misalnya buka paket itu bisa di video. Kenapa bisa di video? Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ternyata barangnya itu rusak atau kurang atau semacamnya, itu teman-teman bisa ngasih bukti ke sellernya. Atau kalau misalnya di marketplace itu udah pasti menang, pasti uang kalian akan dikembalikan karena kalian pakai video. Memang nggak semua orang video, dan aku pun kadang males banget ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya barangnya itu gampang pecah belah atau barangnya itu sesuatu yang mahal, aku saranin sih di video aja sih biar aman. Selain yang tadi sudah aku kasih ke teman-teman, masih banyak lagi keuntungan yang ada di marketplace. Nah, ini biasanya adalah promo-promo yang dikasih dari marketplace itu. Bisa jadi itu cashback, bisa jadi itu diskon, bisa jadi free ongkir. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya aku belanja cuma 50.000, sayang ongkirnya 20.000. Nah, kalau di marketplace hampir semuanya biasanya sudah ada free ongkirnya, tapi biasanya dengan minimal order tertentu. Tapi kadang-kala kalau misalnya itu ada di hari spesial, hari belanja online nasional atau semacamnya, itu bahkan mulai dari 0 rupiah pun kadang bisa dapat free ongkir. Teman-teman pintar-pintar aja cari hari atau cari waktunya. Dari keuntungan-keuntungan itu, tapi marketplace sendiri masih memiliki kekurangan. Nggak semua penjual mau jualan di marketplace. Pedagang offline yang konvensional itu tidak jualan di offline. Nggak semua jualan di online. Dan nggak semua yang jualan online itu jualan di marketplace. Nah, apalagi kalau kita cari yang biasanya offline dan biasanya tradisional banget, itu kadang-kadang kita nggak ketemu di sana. Karena ownernya mungkin terlalu
tradisional untuk marketplace yang modern itu. Oke, itu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman mau belanja di marketplace atau belanja di online shop. Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya bisa di marketplace sih, di marketplace aja. Promonya banyak, free ongkir, cashback, dan lain-lain, itu hemat banget. Komen juga di bawah kalau misalnya kalian punya versi kalian sendiri, kalian mau tambahin, kalian mau kurangin, kalian mau ralat versiku, itu boleh banget. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau video ini berguna. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena di channel ini aku akan banyak upload video yang sekiranya bisa bikin kamu lebih produktif lagi, bikin kamu lebih happy lagi, atau segala macamnya. Oke, itu aja dari aku Akbar, dan sampai jumpa.